Jemaat yang dikasihi Kristus, puji Tuhan kita dapat berjumpa kembali. Morning everyone, good to see you all again. Praise the Lord. Let's prepare our heart and mind to come to His holy presence with meditation and prayer. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of Romans chapter 12 verse 11. Ayat untuk mengawali ibadah kita diambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11, demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian syukur. Syukur the love of God, kasih Allah. Beyond the
for your love that for us that endures forever. It never fails, Lord. Kami berdoa ya Tuhan agar Roh Kudus bekerja di hati kami, buka hati dan telinga kami untuk menerima firman-Mu. We pray that the Holy Spirit would be at work in opening our hearts and ears to receive your word. Berkati Pendeta Paul yang akan menyampaikan firman-Mu. Bless Pastor Paul who will deliver your message. Kiranya firman-Mu dapat mengubahkan kami menjadi seperti yang Kau inginkan. May your word transform us into your likeness, O Lord. Ya Bapa, kami berdoa agar Engkau juga melawat saudara-saudara kami yang sakit, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang imannya mulai lemah, Engkau kuatkan ya Tuhan. Father God, we pray that you will be with our brothers and sisters. May you heal those who are sick, and may you restore those who are weak in their faith. Terimalah puji dan sembah kami ini ya Bapa. Kiranya ini semua menyenangkan hati-Mu. May our praise and worship pleases you, O Lord. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. In Jesus' name we pray. Amen. Mari kita puji Tuhan lagi dengan pujian I stand in awe. Kami sungguh kagum akan Engkau ya Tuhan. I stand in awe. Marvelous for us.
kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the song, The Name of Jesus. Hari yang baru yang Engkau telah berikan kepada kami untuk kami datang menyembah-Mu di rumah-Mu yang kudus. Heavenly Father, good morning. And thank you for this new day that you have given us for us to come and to worship you in your sanctuary. Kami berterima kasih Tuhan sudah memelihara hidup kami di hari-hari yang lampau. We thank you, Father, for your providence upon our lives in the days past. Kami bersyukur Tuhan menjaga kami, melindungi kami. We thank you, Father, for your protection over us. Kami juga berterima kasih Tuhan memberikan kepada kami pertolongan sewaktu kami membutuhkannya. We are also thankful to you for giving us your help in times of need. Kami juga berterima kasih Tuhan memberikan kepada kami kekuatan sewaktu kami sedang lemah. We thank you, Father, for your strength that you gave us in times of weakness. Kami juga datang mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak Tuhan, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you. We confess that we are sinners, Father. We already knew what your will was, but we did not always obey you.
biarlah darah-Mu yang Engkau sudah curahkan di kayu salib membasuh kami kembali, memberikan kepada kami pengampunan atas dosa kami. So we pray, Father, may your blood that you have shed on the cross for us wash us clean once again to give us your forgiveness of sin. Bapa, kami juga datang berdoa bagi saudara-saudara kami yang tengah sakit. We also come before you to pray for our brothers and sisters who are ill. Kami mengingat saudari Andri, anak dari teman kami Ling. Biarlah Bapak membangunkan dia sehingga dia dapat kembali sadar, mengenali orang dan bisa kembali sehat. We pray, Father, for Andri, the daughter of our friend Ling. May you wake her up, Father, so that she can again know what is going on around her and can recognize people and she can again be healthy. Kami juga mengingat Tante Lydia, berilah kepada Tante Lydia kekuatan. We also pray for Tante Lydia, may you give her strength. Biarlah Engkau juga menyembuhkan luka pada punggungnya. We pray may you touch the wound on her back. Kami juga mengingat Pak Peter Subadia, berilah kepadanya kekuatan dan juga sembuhkanlah luka di belakangnya. We also pray for our brother Peter Subadia. May you also strengthen him and touch the wound on his back as well. Bapak, kami juga mengingat saudara kami Arthur, berilah kepadanya kekuatan menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for our brother Arthur. May you give him strength to undergo treatment week after week. Kami juga mengingat saudara kami David Sugita, berilah kepadanya kekuatan dan sembuhkanlah sehingga kembali David bisa sehat. We pray for our brother David Sugita. May you continue to restore him to good health, that he can be healthy again. Kami berterima kasih Tuhan juga telah menyertai saudari kami Tante Dewi, sehingga Tante bisa kembali datang berbakti bersama kami. Berilah terus kepada Tante Dewi kekuatan dan kesehatan. We are grateful to you, Father, because today Tante Dewi can be among us again. Thank you for being with her during the medical procedure that she underwent. May you continue to strengthen her and to keep her healthy. Kami berdoa bagi saudari kami Stephanie dan juga Mira. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. We pray may you also continue to strengthen and to keep Stephanie and Mira, our sisters, healthy. Kami juga mengingat saudari kami Harry, berilah kepadanya kekuatan dan kesembuhan. We pray for our sister Harry, may you strengthen her and heal her, Father. Berilah juga terus kekuatan dan kesehatan kepada Pendeta Tony Moniaga. We also pray, Father, for Pastor Tony Moniaga, that you will continue to strengthen him and to heal him. Kami berdoa juga bagi Pendeta Tulai di Jakarta yang baru kehilangan istrinya. Berilah penghiburan kepadanya dan juga sembuhkanlah dia dari sakit penyakitnya. We also pray for Pastor Tulai who just lost his wife. May you comfort him. May you also heal him from his own sickness. Bapa dalam surga, biarlah Engkau juga berkenan menjamah saudara Norma tetangga kami, supaya Norma juga terus sehat dalam perlindungan Tuhan. We pray for our neighbor here, Norma. May you continue to touch, to heal her, give her strength, that she will be healthy under your care. Dan Bapak, berilah juga kesehatan, kesembuhan kepada saya, hamba-Mu ini. And may you also touch me and keep me healthy, Father. Bapak, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Now, Father, we want to listen to your word, so we pray, please speak to us. We are ready to listen to you.
Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ, we all pray. Amen. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah kamar sebelah. The theme of today's message is the room next door. Marilah kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Let's turn our Bible to the book of Acts. Kisah Para Rasul, the book of Acts, chapter 1. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat 9, and we are going to read from verse 1 to verse 9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 hingga ayat 9. Acts 1 to 9. Saya akan hanya membacakan dalam bahasa Indonesia. I will only read this in Indonesian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, verse 2, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, verse 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Verse 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Verse 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Verse 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Verse 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Verse 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Verse 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara-saudara, Dr. Lukas memberitahukan kita bahwa setelah kebangkitannya, Tuhan kita Yesus menghabiskan waktu sekitar 40 hari di bumi sebelum ia naik ke surga. Dr. Luke tells us that after his resurrection, Jesus our Lord spends 40 days on earth before he ascends to heaven. Nah, dalam 40 hari itu, dia menampakkan diri berulang kali kepada para murid untuk meyakinkan mereka bahwa ia hidup, bahwa ia bangkit dari kematian. And during which time, he appears to his disciples to give them convincing proof that he is alive, that he has risen from the dead. Nah, akhirnya hari untuk dia kembali ke surga tibalah. And finally the day for him to return to heaven comes. Nah, pada hari itu dia mengajak para muridnya pergi ke Betani, ke sebuah bukit yang dipanggil Bukit Zaitun, kira-kira 1 kilometer dari Yerusalem. On that day he takes his disciples to Bethany, to a hill called Mount of Olives, about 1 kilometer from Jerusalem. Nah, di depan mata mereka Yesus kemudian terangkat ke surga. There before their eyes he's taken up to heaven. Namun saudara, sebelum ia meninggalkan mereka, ia menginstruksikan mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. But before he leaves them, he instructs them not to leave Jerusalem.
Dia meminta mereka untuk menunggu karunia yang Allah Bapa sudah janjikan bagi mereka, yaitu Roh Kudus yang akan memberikan kepada mereka kuasa untuk menjadi saksi-saksinya. He tells them to wait for the gift that his heavenly Father has promised them, the Holy Spirit, who will give them power to be his witnesses. Nah, saudara, mari sekarang kita akan belajar 2 pelajaran tentang kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga. Now let us learn a couple of lessons about the ascensions of Jesus. Secara khusus kita akan melihat caranya dia terangkat ke surga. Specifically, the manner by which he ascended to heaven. Saudara, pertama, kenaikannya dapat dilihat secara kasat mata. Firstly, his ascension was visible. Dia datang dalam daging, dia meninggalkan dunia ini dalam daging untuk dilihat oleh semua. He came in the flesh and he left in the flesh for all to see. Yesus adalah putra Allah dalam daging. Jesus was God's own son in the flesh. Pada waktu lahir, para gembala melihatnya. At his birth, the shepherds saw him. Waktu dia naik ke surga, para murid melihatnya. And at his ascension to heaven, his disciples saw him. Dan satu hari kelak, sebagaimana dikatakan oleh para malaikat kepada para murid, kita semua akan melihatnya datang kembali dari sorga dengan cara yang sama. And one day, as the angels told the disciples, we will all see him come back in the same way he ascended to heaven. Nah, jadi inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik. Kita akan selalu dapat melihat Yesus dengan jelas. So here's the first lesson we can learn. We can always see Jesus clearly. Pertama, kita melihatnya melalui mata para gembala, orang Majus, para murid, dan banyak orang yang mengenalnya di dalam daging. First, we see him through the eyes of the shepherd, the Magi, the disciples, and the many who saw him in the flesh. Dengan kata lain, kita melihat Yesus lewat mata para saksi-saksi mata. In other words, we see Jesus through the eyewitnesses. Berikut kita melihat Yesus melalui roh kita. Next, we see Jesus with our spirits. Kita melihatnya sewaktu kita datang kepadanya sebagai orang-orang berdosa yang membutuhkan kasih-Nya dan penebusannya. We see Jesus when we come to him as sinners needing his love and redemption. Kita melihat Yesus waktu kita menyerahkan hidup kita kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. We see Jesus when we commit our lives to him as our Lord and our Savior. Dan kita melihat Yesus di dalam setiap situasi yang kita hadapi. Sewaktu ia menyingkapkan dirinya kepada kita, baik itu pada waktu yang baik atau yang menyenangkan, atau pada waktu yang sulit. And we see Jesus in every circumstance we face as he reveals himself to us, be it in good times or hard times. Dan pada akhirnya kita akan melihatnya dengan mata kepala kita sendiri sewaktu dia datang membawa kita pulang ke rumahnya. And lastly, there come a time in which we will see him with our eyes when he comes back to take us home. Jadi saudara, inilah yang terpenting. Kita akan selalu melihat Yesus dengan jelas. Tidak selalu dalam daging, tapi selalu dengan jelas. But here is what matters. We will always see Jesus clearly. Not always bodily, but always clearly.
Beberapa waktu yang lalu saya berbicara dengan seorang kawan saya yang tengah menderita sakit yang berat. The other day I talked to a dear friend of mine who is suffering from a terminal illness. Dia memberitahukan saya bahwa dalam perawatannya dia harus memakan tablet setiap hari dan tablet itu sangatlah mahal. He told me that as a part of his treatment, he ought to consume a tablet daily, and that one tablet cost him a fortune. Dan dia tidak punya uang untuk membeli tablet itu, and he has no money to pay for it. Nah, saudara, suatu dokter yang merawatnya tahu kondisinya, dia menolongnya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah Indonesia. Knowing his situation, his doctor helped him tap into government's assistance. Nah, saudara, sekarang dia hanya harus membayar sedikit saja dari jumlah yang besar itu. Now he only pays a small amount. Nah, saudara, meskipun dia sakit, tapi sekarang melalui sakitnya, dia melihat Yesus. Through it all, despite his sickness, and through his sickness, my friend saw Jesus. Sewaktu yang tak mungkin menjadi mungkin, kita melihat Yesus. When the impossible becomes possible, we see Jesus. Sewaktu tidak ada jalan menjadi jalan yang terbuka, kita melihat Yesus. When no way out becomes a way out, we see Jesus. Saudara, Tuhan kadang mengizinkan kesulitan datang supaya dia dapat menyingkapkan dirinya kepada kita dengan jelas. Sometimes God allows difficult time to come to us so He can reveal Himself to us clearly. Melalui kesulitan, Dia menyingkapkan, menyatakan kuasanya. Apa yang sanggup Dia lakukan di dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Through hardship, God reveals His power. What He can do in the most difficult circumstances. Dan melalui penderitaan, dia menyatakan kasih-Nya. Betapa dia sangat mengasihi kita. And through his pain, he reveals his love, how much he cares for us. Mari kita majukan. Berikutnya, kita akan melihat pelajaran yang kedua tentang kenaikan Tuhan kita Yesus, yaitu kenaikannya sangat cepat. Now let us move on to the second manner of Jesus' ascension. It was quick. Saudara, berbeda dari peluncuran roket ke bulan atau ke ruang angkasa yang perlahan-lahan menghilang di udara, kenaikan Tuhan kita Yesus relatif cepat. Unlike the launch of a rocket to the moon, slowly before it disappears into the sky, the ascension of Jesus was rather quick. Alkitab memberitahukan kita bahwa setelah dia terangkat, awan menutupinya sehingga tak dapat lagi dia dilihat oleh para murid. The Bible tells us that right after he was taken up, a cloud hid him from the disciples' sight. Meskipun mereka berusaha terus melihatnya, mencari-carinya di atas, mereka tidak bisa. Even though they tried to look for him in the sky, they could not. Tapi saudara, sesungguhnya Yesus tidak menghilang di udara seperti roket. Yesus hanyalah tidak dapat dilihat. But Jesus did not disappear into thin air like a rocket. He was simply out of sight. Saudara,
Sorga bukanlah koloni di planet lain, ya, yang mengharuskan Yesus untuk travel ke sana. You see, heaven is not a colony in another planet that required Jesus to travel there. Sorga, di mana Allah berada, begitu dekat dengan kita. Saking dekatnya, Yesus bisa pindah ke sorga dengan sebegitu cepatnya dan sebegitu mulusnya. Heaven, where God is so near us, so near that Jesus could slip into it quickly and seamlessly. Nah, jadi inilah pelajaran kedua yang dapat kita petik. Kita akan selalu berada dekat dengan Yesus. Kita tidak akan pernah jauh dari Yesus dan dari surga. Here's the second lesson we can learn. We are always near Jesus. We are never far from Jesus and heaven. Kadang kita ini membayangkan kematian sebagai jurang yang begitu lebar dan dalam. Setiap kali kita melihat tubuh kekasih kita yang sudah tak bernyawa, kita merasa terpisah begitu jauh. Sometimes we think of death as a wedge that is so wide and deep that every time we face our lifeless loved ones, we feel so far apart. Saudara, kekasih kita yang sekarang berada dalam kekekalan dengan Yesus adalah jauh lebih dekat dengan kita daripada Rose Hills dengan kita. You see, our loved ones who are in eternity with Jesus are closer to us than Rose Hills is to us. Mereka berada di kamar sebelah. They are next door. Jadi, suatu kita menghadapi kematian, memang kita dengan otomatis memikirkan sorga. Tapi janganlah memikirkan sorga sebagai tempat yang nun jauh di sana. When we are facing that, we'll naturally think of heaven, but we must not think of heaven as a faraway place. Pikirkanlah sorga sebagai kamar di sebelah. You see, heaven is just next door. Jadi ingat, sewaktu nanti kita meninggalkan dunia ini, kita tidak akan pergi ke tempat yang nun jauh di sana. So remember, when we die, we're not going to a faraway place. Kekekalan ada di kamar sebelah. Eternity is just next door. Saudara, sebelum Tuhan kita Yesus meninggalkan para muridnya, sekali lagi ia mengingatkan para muridnya untuk menunggu janji turunnya Roh Kudus yang akan memberikan kepada mereka kekuatan. Before he leaves, Jesus our Lord once again tells his disciples to wait for the promised Holy Spirit who will give them power. Dan dengan kuasa itu, mereka akan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. And with that power, they are to be his witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Saudara, inilah tugas agung yang dia berikan kepada semua muridnya untuk menjadi saksi-saksinya yang pertama di teritori atau wilayah yang kita kenal, yakni Yerusalem dalam konteks para murid. Here's then the great commission that he gives to all his disciples, to be his witnesses, first in the familiar territory, and in their context, it was Jerusalem. Kedua, menjadi saksinya di wilayah tetangga, dalam konteks mereka, Yudea. To be his witnesses in the neighboring territory, in that context, Judea.
Dan yang ketiga, menjadi saksinya di wilayah yang tidak ramah. Dalam konteks mereka, Samaria. To be his witnesses in the unfriendly territory. In their context, it was Samaria. Dan yang terakhir, menjadi saksinya di wilayah yang mereka tidak kenal sebelumnya. Dalam konteks mereka, di ujung bumi. Sorry Kim, I could not resist. Saudara, kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus, dan sudah tentu dia juga adalah Roh Allah sendiri. We know that the Holy Spirit is the Spirit of Jesus, and He is of course the Spirit of God. Tuhan Yesus menyuruh para muridnya, atau memberitahukan para muridnya bahwa Roh Kudus akan turun atas mereka. Jesus told his disciples that the Holy Spirit would come on them. Saudara, Roh Kudus tidak datang untuk berkunjung. Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam hidup kita. You see, the Holy Spirit does not come to visit us. He comes to live in us. Tapi saudara, Roh Kudus tinggal dalam kita untuk memberikan kepada kita kuasa, bukan seperti yang diberikan oleh dunia. But the Holy Spirit is not in us to give us power like the world gives. Bukan kuasa untuk naik ke atas dan mengalahkan orang. It's not the power to rise to the top and to conquer others. Bukan juga tapi ini adalah kuasa untuk menjadi saksi bagi Yesus. No, it is the power to be witnesses to Jesus. Jadi pertanyaannya adalah, apakah artinya menjadi saksi, dan mengapakah menjadi saksi kok memerlukan kuasa tertentu? So what does it mean to be a witness, and why does it require power? Saudara, menjadi saksi berarti memberitahukan kepada orang apa yang telah kita lihat atau dengar. To be a witness simply means to tell people what we have seen and or heard. Singkat kata, menjadi saksi. Untuk menjadi saksi, kita perlu tahu secara langsung. Simply put, to be a witness, we must have direct knowledge. Untuk menjadi saksi bagi Yesus berarti memberitahukan kepada orang apa yang telah kita lihat atau dengar tentang Yesus. So to be a witness to Jesus means to tell people what we have seen and heard about Jesus. Nah, pertanyaannya adalah, kok kita memerlukan kuasa ekstra, tambahan untuk menjadi saksi bagi Yesus? But why do we need extra power to be a witness to Jesus? Apa sih kesulitannya menjadi saksi bagi Yesus sehingga kita tidak bisa menggunakan kuasa kita sendiri? Why? What is so hard about being a witness to Jesus that we cannot do it on our own? Saudara, sudah tentu kuasa Roh Kudus bukan saja kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang supernatural seperti mengusir iblis, menyembuhkan orang sakit, dan bahkan membangkitkan orang mati. You see, the power of the Holy Spirit is not only for us to perform the mighty work of God, such as driving out demons, healing the sick, and even raising the dead. Kita tahu kita tidak dapat melakukan perbuatan yang mujizat ini tanpa kuasa Roh Kudus. We know that we cannot do all this miraculous work without the power of the Holy Spirit. Itu sebab Yesus Tuhan kita mengutus dan mengaruniakan Roh-Nya sendiri kepada kita supaya kita bisa melakukan apa yang pernah Dia lakukannya dulu sewaktu Dia melayani di dunia ini. And that's the reason Jesus our Lord sent and imparted His own Spirit to us so we can do what He did while He ministered on earth. Tapi ada yang lain. But there's something else. Kuasa Roh Kudus adalah untuk
menjadi saksi itu sendiri. The power of the Holy Spirit is also for the witnessing act itself. Saudara, Roh Kudus akan memberikan kepada kita kuasa untuk melakukan atau berkata-kata tentang Yesus, sehingga siapapun yang mendengarnya atau melihatnya akan terpengaruhi. The Holy Spirit endows power to what we do and say about Jesus, that whoever hears of it or sees it will be affected by it like no other actions or words can do. Bertahun-tahun yang lalu, Santi dan saya diperkenalkan dengan seseorang yang saat itu setengah menderita penyakit yang berat. Years ago, Santi and I were introduced to somebody who was facing serious health challenges. Dalam kunjungan itu ya kami hanya berbicara biasa. During our visit, we just talk. Dan dari kunjungan pertama itu dan dari kunjungan-kunjungan berikutnya, kami menjalin persahabatan dengannya. But out of this visit and subsequent visits, we became friends. Suatu orang ini akhirnya kembali ke Indonesia, kami mengenalkan dia dengan seseorang yang kami tahu bisa nanti menaunginya secara rohani. And when this person returned to Indonesia, we introduced her to somebody whom we knew would be able to take her under her wings. Saudara, bertahun-tahun kemudian dia menulis surat kepada Santi dan berkata dia itu begitu bersyukur kepada Tuhan boleh mengenal dan percaya pada Tuhan Yesus. Years later, she wrote to Santi to tell her how delighted she was to know and to trust in Jesus. Meskipun dia terus harus bergumul dengan masalah kesehatannya, tapi dia mendapatkan kekuatan dan makna hidup di dalam Yesus. Despite her continued health challenges, she can find strength and purpose of life in Jesus. Ia juga berterima kasih kepada kami yang telah mengenalkannya kepada Yesus, meskipun kami tidak mengkhotbahinya. She also thanked us for introducing her to Jesus even though we did not preach to her. Dia berkata, dia masih mengingat apa yang kami katakan kepadanya. She said she still remembers what we said to her. Nah, karena memori saya sudah berkarat, saya tidak ingat lagi apa yang kami katakan kepadanya. Due to my rusted memory, I don't even remember what we said to her. Tapi ini yang penting. Tapi saudara, yang penting adalah dia begitu terpengaruh oleh yang kami katakan sehingga perkataan kami membuka jalan baginya untuk mengenal Yesus. But somehow what's important is this, she was so deeply affected by what we said, which we don't even remember what we said anymore, that it paved the way for her to come and to trust Jesus. Saudara, jadi kita lihat ada kuasa Roh Kudus di dalam tindakan atau perbuatan bersaksi. So you see, there is power of the Holy Spirit in the witnessing act to Jesus. Dan kuasa ini dapat membawa orang kepada Yesus. Dan ini yang penting juga, memindahkan mereka ke kamar sebelah. And that power can draw people to Jesus and move them to the room next door. Saudara, Yesus biasa saja kembali naik ke surga diam-diam. Tapi itu tidak dilakukannya. Jesus could have gone back to heaven unnoticeably. But no, he did not do that. Dia mengajak para muridnya untuk ikut datang. He invited the disciples to come. Saudara, dia ingin agar mereka melihat bahwa surga adalah kamar di sebelah.
Dan tugas mereka hanyalah mengajak orang masuk ke kamar di sebelah. You see, he wanted them to see that heaven was just a room next door. And their duty was just to invite others to enter the room next door. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami berterima kasih, kami sudah diberikan kamar sebelah untuk nanti kami tinggali. We are so grateful to you, Father, because you have promised us the room next door. Biarlah kami juga boleh menjadi saksi-Mu, mengajak orang pindah dan masuk ke kamar sebelah. So help us, oh God, use us to invite others to move in to the room next door. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Terima kasih Pendeta Paul untuk firman yang telah kami dengarkan tadi. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita dekat dengan kita. Dia meninggalkan Roh Kudus di dalam hati kita. Mari kita bersama-sama kita sebarkan berita sukacita ini, bahwa kita sebarkan berita sukacita ini dan kita pancarkan kasih Yesus dimanapun kita berada. Kita dapat menjadi saksi-saksinya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Randy.
kasih Randy untuk pujiannya yang begitu indah. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya harapan kita dalam hidup ini. Mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan lagi, dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan, disambung dengan Tuhan ada Tuhan Allah di tengah kita. Mari kita puji Dia. Kita puji dengan sepenuh sukacita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia serahkan dan dirahkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia serahkan dan dirahkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Selamat sumber
service on site, ada ibadah di dalam gereja pada bulan Juni yang akan datang. Ya, dan seperti yang telah saya cantumkan di WA group di pengumuman, ya, di WA grupnya gereja, kami sangat mengharapkan para petugas kebaktian yang mungkin sudah 1,5 tahun ya, sudah tidak kembali lagi. Saya harapkan boleh mengirimkan kepada saya kesediaannya, maksudnya availability-nya, kapan dapat melayani sehingga kami dapat membuat jadwal yang akan datang. Jadi saya sangat mengharapkan para petugas kebaktian untuk memberikan nama-namanya kepada saya supaya kita dapat membuat jadwal untuk ibadah kita yang di waktu yang akan datang. Kami ingin mengucapkan juga selamat hari ulang tahun, happy birthday. Hari ini ada 2 ya. Yang pertama tanggal 16 Mei ini adalah sangmen kita, Bapak Revi Sabang. Happy birthday Revi. Dan juga ada Bapak Benny, suami dari Ibu Ivon. Selamat ulang tahun. Juga pada tanggal 20 Mei adik kita Cindy Lim. Happy birthday Cindy. Dan pada tanggal 22 Mei juga ada 2. Yang pertama Bapak Anthony Arif, happy birthday Om Arif. Dan yang kedua Bapak Tony Minarto, happy birthday Tony. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami tadi, dan kiranya ibadah kami selalu berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Father God, thank you for being with us, and may our praise and worship pleases you. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu tadi. Thank you for your word. Bapa, kiranya Roh Kudus terus menguasai hati kami dan memimpin kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Father God, may the Holy Spirit fulfill our heart and guide our life in the days ahead. Beri kami kekuatan dan mampukan kami untuk dapat menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Give us strength so we can be your witnesses wherever we are. Tuhan, kami ingin serahkan hidup kami di dalam tangan pengasihan-Mu. We surrender our life in your loving hands. In Jesus' precious name, we pray and give thanks. Amen. Ibadah selesai. Terima kasih. Selamat hari